Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wa qala aidan fi ayatil ukhra syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, hari ini hari Senin tanggal 30 September tahun 2024 menjadi momen kita kembali kemana? Kembali ke kampus ya, setelah sekian lama libur. Ada yang pulang ke Aru ya, udah kembali atau nggak pulang nih? Berapa bulan? 2 atau 3 bulan liburan semester genap, lumayan ya. Dan ini juga akhirnya membuat seluruh kegiatan baik yang akademik maupun non akademik di kampus libur juga ya. Termasuk kajian kita yang rutin setiap hari Senin juga sekian lama libur. Namun alhamdulillah hari ini setelah sebenarnya perkuliahan sudah dimulai hari Senin kemarin ya, hanya karena masih banyak hal yang harus diurus ya, baik oleh dosen maupun mahasiswa. Jadi hari Senin kemarin masih belum bisa dimulai kajian tafsir secara rutinnya. Dan alhamdulillah untuk hari ini kita diberikan kemudahan kembali oleh Allah untuk sama-sama ngahancak lagi. Apa itu ngahancak bahasa Sundanya? Bahasa Indonesianya menggarap lagi ya kajian tafsir yang sudah tertunda. Tapi ini sudah ada yang gabung mahasiswa baru? Belum ya. Karena belum biasanya ada proses mentoring agama Islam dulu ya, untuk sampai akhirnya ikut bersama-sama berkegiatan. Ya mudah-mudahan tahun ini dengan momen hadirnya mahasiswa baru maka akan semakin marak ya, akan semakin bergairah kembali kegiatan-kegiatan yang ada diadakan oleh DKM
Darul Ikhwan, ya, Ikhwan University. Ya, mudah-mudahan ini juga menjadi dasar dan langkah kita untuk berbagai hal, ya. Yang utama dan yang pertama kita bersilaturahim, ya, bisa bersilaturahim tidak hanya antar mahasiswa berbagai angkatan, tapi di situ ada silaturahim antara mahasiswa dengan dosen, ya. Bahkan bisa jadi bisa silaturahim antara semua atau seluruh kaum muslimin. Artinya bahwa kajian rutin tafsir ini bisa diikuti oleh siapa saja, oleh siapapun, ya, baik pengurus DKM maupun anggota DKM, bahkan seluruh mahasiswa Ikhwan University, baik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis maupun Fakultas Sains dan Teknologi, dengan prodi yang bermacam-macam. Ada prodi manajemen, akuntansi, ekonomi syariah, teknologi pangan, agribisnis, atau juga sains data. Ya, siapapun bisa mengikuti kajian rutin di hari Senin setelah sholat asar, ya. Dan perlu diketahui bahwa tayangan ini atau kajian ini juga ditayangkan di YouTube, ya, di konten atau channel Darul Ikhwan University, yang kalau nggak salah sudah ada sekitar 6 kontennya, ya, khusus untuk kajian tafsir ini. Artinya bisa saja yang mungkin nanti berhalangan offline, maka biar tidak tertinggal dan ketinggalan, bisa juga ikut menyimak yang ada di channel YouTube-nya. Ya, alhamdulillah sudah ada sekitar 6 konten. Mudah-mudahan ini juga menjadi amal soleh kita semua, ya. Artinya amal solehnya bukan hanya yang memberikan materi, ya, tapi juga semua yang hadir, dan dengan semangat balighu anni walau ayat. Ada yang tahu artinya? Balighu artinya apa? Sampaikanlah, ya. Balighu, sampaikanlah, anni, dariku, kata Rasulullah, walau ayat, walaupun 1 ayat. Jadi semangat dari aktivis DKM ini saat memang kajian yang ada di channel YouTube-nya itu di-share, ya, ke yang lain yang memang membutuhkan atau tidak membutuhkan, gitu, ya. Ya, tidak masalah, tinggal di-share saja, itu sudah mendapatkan pahala dalam rangka menjalankan balighu anni walau ayat. Terlebih bahwa dari 6 konten tersebut itu pasti ada ayat Al-Quran yang disampaikan, ya. Artinya jangankan lebih dari 1 ayat, 1 ayat pun saat disampaikan kepada orang lain itu pahalanya sudah luar biasa. Dan kita sama-sama ketahui bahwa untuk menghitung ataupun mengukur pahala Al-Quran ini tidak hanya dalam konteks 1 ayat, 1 huruf pun sudah bernilai pahala. Nah, ini yang harus betul-betul kita syukuri. Alhamdulillah kita bertemu kembali untuk kembali mengkaji Al-Quran, ya, melalui tafsirnya. Salawat serta salam semoga Allah
kebetulan kita masih ada di bulan apa nih? Bulan September. Bulan Islamnya bulan apa ini? Kita sempat di hari Senin minggu lalu atau 2 minggu yang lalu kita tanggal merah ya. Dijadikan sebagai kenapa merah? Nah, sebagai Maulid Nabi Muhammad ya. Dan dianggap di situ tanggal 17 September kemarin bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal ya, sebagai hari lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah mengikuti peringatan Maulid Nabinya di mana? Waktu masih di rumah ya. Sedikit diulas nih, kenapa kita harus memperingati Maulid Nabi ini? Ingin apa nih? Tentu yang paling utama adalah kita ingin agar mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Kenapa kita butuh syafaat tersebut? Karena kita banyak dosa enggak? Banyak salah tidak? Banyak maksiatnya tidak? Bahwa kelak nanti di akhirat ada alam hisab, ada alam mizan. Di alam hisab amal kita akan dihitung. Memungkinkan kalau banyak dosa, banyak salah, banyak maksiat, berarti kelak nanti di alam mizan timbangannya yang berat, yang baik atau yang buruk, yang benar atau yang salah, ibadahnya atau maksiatnya yang banyak, pahalanya atau dosanya yang banyak. Nah, dimungkinkan dan bisa jadi benar ya, karena kita manusia yang banyak hilaf dan lupanya, maka dari timbangan alam mizan tersebut kelak di akhirat justru timbangan buruknya yang ada kita alami. Nah, hanya kita punya harapan, meskipun timbangan buruk kita, timbangan salah kita, timbangan dosa kita lebih berat daripada pahalanya, daripada ibadahnya, daripada yang benarnya, Rasulullah menjanjikan syafaat. Nah, bagaimana agar kita bisa mendapatkan syafaat? Nah, ini yang harus kita betul-betul kaji. Setidaknya ada 2 hal, 2 perkara yang kita akhirnya layak untuk mendapatkan syafaat. Yang pertama di surat Al-Ahzab itu ada yang berbunyi ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa itu taslima? 6 ya. Kan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti taslima sabaraha. 6. Bukan ya. Nah, di ayat tersebut bahwa Allah dan para malaikat bersolawat untuk Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu dan para malaikat Allah, yusholluna, bersolawat, ala nabi, kepada Nabi Muhammad. Nah, Allah dan para malaikat aja bersolawat, bagaimana dengan kita?
Akhirnya di ayat tersebut dilanjutkan, ya ayyuhalladzina amanu shallu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian. Ya. Ini Profesor Quraisyihab memaknai solawatnya Allah, solawatnya malaikat, dan solawatnya kita kepada Rasul itu berbeda. Nah, apa bedanya? Saat ya Allah itu bersolawat kepada Nabi, itu sama dengan mencurahkan ya kasih sayangnya kepada Nabi. Ya, mencurahkan, menganugerahkan, mengkaruniakan segala rahmat kasih sayang Allah kepada Nabi. Nah, bagaimana dengan para malaikat juga bersolawat kepada Nabi? Ini maknanya, kata Quraisyihab, itu berarti memintakan ampunan. Ya, memintakan ampunan agar Rasulullah itu betul-betul maksum, betul-betul suci, betul-betul bersih dari segala dosa. Lantas bagaimana dengan kita? Ya ayyuhalladzina amanu shallu. Saat kita pun manusia, orang-orang yang beriman, bersolawat untuk Rasulullah. Ya, ini kata Quraisyihab dalam rangka berterima kasih. Ya, dalam rangka apa? Berterima kasih kepada Rasulullah. Makanya kita harus sering-sering berterima kasih kepada Rasulullah. Itu sama dengan harus sering-sering bersolawat kepada Rasulullah. Memangnya Rasulullah pernah ngapain, pernah ngasih apa kepada kita? Yang utama adalah mengajarkan kita Islam, iman. Ya, makanya kita sering mengatakan bersyukur atas nikmat iman dan nikmat Islam. Nah, siapa yang membawanya? Rasulullah. Kita mendapatkan nikmat yang tak terhingga, nikmat yang utama, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita harus berterima kasih. Nah, ditambahkan penjelasannya bahwa ini sebenarnya kata sholawat itu merupakan jamak daripada sholat. Ya, ini harus kita ketahui, ada sholat, ada sholawat. Dan sholawat itu sebenarnya merupakan jamak daripada sholat. Tapi maknanya sedikit berbeda. Kata sholat atau akhirnya jadi sholawat itu sebenarnya diambil dari kata sholat, yusolli, sholatan. Akar katanya kalau harus ditelusuri di ilmu sorof, sholat, yusolli, sholatan. Nah, sholatan itu mufrad, jamaknya adalah sholawat. Nah, gitu. Ya, terbukti perintah sholat itu juga pakai kata sholat, shollu. Kita ingat ada hadis Rasul, shollu kama ro'aitumuni usolli. Pernah dengar? Shollu kama ro'aitumuni usolli, kata Rasul. Sholatlah kalian, kata Rasul, kama ro'aitumuni, sebagaimana yang kalian lihat saat aku sholat. Jadi shollu. Nah, di ayat tadi Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu shollu. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, maka bersolawatlah. Jadi kalau di hadis shollu kama ra'aitumuni
tusalli itu perintahnya untuk sholat, tapi ketika di surat Al-Ahzab ini perintahnya untuk bersolawat. Ya, jadi sebenarnya antara sholat dan sholawat itu masih ada kaitannya, masih berhubungan. Ya, terus agar kita betul-betul sering bersolawat harus seperti apa? Nah, sebenarnya kata Buya Yahya, pernah dengar Buya Yahya tahu? Yang pesantren apa? Al-Bahjah ya, Al-Bahjah di Cirebon itu, bahwa sebenarnya sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah hanya satu, yaitu sholawat Ibrahimiyah yang sering dibaca di sholat. Allahumma apa? Yang at-tahiyatul mubarakatus, terus sholawatus, terus kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, di sini ada sholawatnya kan ya? Ini sebenarnya sholawat yang memang diajarkan oleh Rasulullah yang ada di dalam sholat. Hanya kemudian bisa berkembang. Kata Buya Yahya, untuk sholawatnya silakan disesuaikan. Ada sholawat itu yang pakai sholatullah, sholatullah, terus salamullah, terus ala toha rasulillah, sholatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Nah, itu boleh dengan kata sholatullah. Ada lagi yang sholatum minallah, terus wa alfa salam, terus kayaknya nggak begitu hafal ya yang sholawat itu mah ya. Apalagi ada tuh yang jadi sholawat eslilin, pernah dengar? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmi lahi sholatan daimatan bidawami mukillahi. Pernah dengar itu? Ini dipopulerkan oleh, coba nanti di YouTube tuh ada ya, Alvina ya, mahasiswa dari mana itu? Yang masih mahasiswa ya, udah lulus mungkin ya sekarang, Unisba ya, Unisba yang sebenarnya kebetulan aslinya sih orang Jawa dari Jember kalau nggak salah. Hanya kenapa akhirnya bisa kuliah di Unisba? Dia dapat beasiswa karena Alvina ini konten sholawatnya banyak, sampai subscribernya ribuan, mungkin juga jutaan ya. Nah, Unisba melihat influencer seperti dia, akhirnya diberikan beasiswa untuk kuliah di Unisba. Nah, sempat akhirnya karena di Unisba berarti banyak yang Sundanya ya. Nah, diajaklah sholawatnya sholawat eslilin ya. Seperti itu. Ada yang sudah punya konten sholawat nih? Belum? Boleh ya. Banyak. Belum lagi ada sholawat nariyah ya. Pernah dengar sholawat nariyah? Allahumma sholli sholatan
kamilatau wasalim salaman taman ala sayyidina bidil ladzi tanhalu bihil uqadu wa tawkariju bihil qurabu wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal gomamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin. Banyak sholawat-sholawat ya. Jadi akan dengan sering-seringnya bersholawat itu sama dengan seringnya kita mengucapkan terima kasih kepada Rasulullah. Ya. Nah, kalau kita sering berterima kasih kepada seseorang, maka orang jadi ingat kita enggak? Jadi ingat. Makanya Rasulullah pun kelak di yaumil akhir, di akhirat, enggak ragu untuk memberikan syafaat gitu ya. Jadi yuk, biar kita diketahui, biar kita dikenal oleh Rasulullah, maka sering-seringlah bersolawat kepada Rasulullah. Setuju? Nah, ini yang pertama. Yang kedua, agar kita juga layak dan pantas mendapatkan syafaat dari Rasulullah itu dengan cara mencontoh, bersuri tauladan kepada beliau. Masih di surat Al-Ahzab yang berbunyi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada yang namanya uswatun hasanah di sini. Nah, kita harus menguswah, mengambil suri tauladan, menjadikan idola. Coba nih, generasi Z atau apa nih? Seringnya yang jadi idola artis, betul? Seringnya jadi idola atlet, kan gitu? Ada yang mengidolakan Rasulullah? Jarang ya. Nah, saat mengidolakan kita ingin gimana? Ingin seperti, kan gitu ya? Oh, yang idolanya Korea, maka ingin bajunya seperti orang K-pop, kan gitu ya. Ingin seperti artis tersebut, dari mulai apa, rambutnya, telinganya, kan gitu. Nah, ini pun sebenarnya saat kita mencontoh kepada Rasulullah, sebenarnya kita nggak gitu-gitu amat. Misal ingin mencontoh Rasulullah pakai jubah, boleh ya. Tapi bukan dalam aspek itunya. Coba dalam aspek ritual. Bahwa Rasulullah mencontohkan selain sholat fardu ada sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah. Rajin nggak kita nih qobliyah ba'diyahnya nih, rawatibnya? Nah, biar ini pun akhirnya diakui oleh Rasulullah dan layak mendapatkan syafaat, maka kita harus menghidupkan sunnah-sunnahnya, sholat rawatibnya, belum lagi sholat tahajudnya. Rajin apa rajin? Sholat duhanya. Nah, kalau kita hanya sebatas gugur kewajiban, maka bisa jadi oleh Rasulullah juga tidak dikenal. Kalau tidak dikenal, layak tidak mendapatkan syafaat. Tidak layak atau kurang layak, maka pantaskanlah diri kita, layakkanlah diri kita, mulai dari hal-hal yang memang sunnah ritualnya atau ritual yang sunnahnya hidupkan. Mungkin tidak hanya sisi sholat, ada sisi sodako, ya, infaknya, atau
Sedekah tidak berpikir hanya uang ya. Karena tabassum bukan sedekah. Apa tabassum? Senyum. Ya. Senyum juga sudah bersedekah. Artinya sudah mencontoh kepada Rasulullah melakukan yang sunnah saat kita murah senyum. Kepada siapa? Kepada sesama apa? Sesama manusia. Gak perlu sesama makhluk ya. Masa ketemu ayam kasih senyum, ke kucing kasih senyum, cukup sesama manusia itu sudah dianggap bersedekah. Nah ini mudah-mudahan dari dua hal ini akhirnya kita layak dan pantas mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ya kita pantas semua menerimanya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, nggak apa-apa kita masih belum hancak ke kitabnya ya. Kita lebih karena ini masih pertemuan pertama setelah libur panjang. Kita kuatkan lagi niat kita, pantaskan lagi kondisi kita ya dengan kajian rutin tafsir ini. Dan kenapa kita harus mengkaji tafsir, mempelajari Al-Quran? Mudah-mudahan ini pun dalam rangka mengokohkan diri kita, mengamalkan sebuah hadis. Ada yang tahu? Khairun nas man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Kita sejauh ini untuk mengatakan sebaik-baik manusia, tahunya khairun nas anfa'uhu linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis tersebut tentu populer dan sudah menjadi mindset kita. Tapi jangan cukup sampai di situ untuk mengatakan sebaik-baik manusia. Ada juga hadis lain yang berbunyi khairun nas man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Apa itu artinya? Khairun nas, sebaik-baik manusia, man ta'allamal Qur'an, adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran berarti dari sisi apa? Dari berbagai sisi. Dari mulai belajar membacanya, biar tahu ini huruf alif, huruf ba, huruf ta, dan seterusnya. Kenapa? Membaca Al-Quran juga harus dipelajari. Karena kita butuh bacaan kita benar, sesuai dengan tajwid, sesuai dengan makharijul hurufnya, sesuai dengan apa lagi? Madnya. Mana yang dibaca pendek, mana yang dibaca panjang. Belum lagi makharijul hurufnya, ada ha, ada kha, ada ha. Emang berdampak? Sangat berdampak. Karena beda huruf akan beda arti. Ya, dibaca panjang dan dibaca pendek pun akan berubah arti. Satu contoh misal Jamaluddin dengan Jamaluddin. Kalau tadi yang pertama Jamaluddin itu mimnya dibaca pendek atau panjang? Pendek. Tapi kalau yang kedua Jamaluddin itu dibaca pendek atau baca panjang? Panjang. Dan akan berubah makna. Saat Jamaluddin, Jamal di situ artinya ontak. Jadi kalau Jamaluddin artinya ontaknya agama. Tapi kalau Jamaluddin dibaca panjang itu artinya indah, artinya bagus, artinya ganteng. Ya, jadi kalau Jamaluddin itu berarti keindahan agama, bagusnya agama.
Jadi mau yang mana nih? Mau Jamaluddin atau Jamaluddin? Nah ini bahwa mempelajari Al-Quran dari cara bacanya. Boleh mempelajari Al-Quran dengan cara melakukannya? Boleh, silakan. Ya, karena kita butuh keindahan. Ya, jadi mau dilakukan Bismillahirrahmanirrahim. Itu biasa ya. Tapi kalau udah yang pakai apa? Bayati gitu ya. Atau Nahawan atau Qara dan seterusnya. Jadi lebih indah membacanya. Dan tidak cukup sampai di situ, ta'allamal Quran, bisa juga mempelajari dari sisi artinya, dari sisi tafsirannya. Nah, dalam hal ini ya kita alhamdulillah konteks ta'allamal Qurannya dibingkai dengan kajian tafsir. Jadi kita mempelajari tafsir Al-Quran yang semata-mata agar menjadi manusia terbaik, khairun nas. Meskipun dari situ belum selesai. Man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Bahwa sebaik-baik manusia yang mempelajari Al-Quran dan mau mengajarkannya. Apakah semua manusia mempelajari Al-Quran? Tidak. Lebih banyak yang mempelajari Al-Quran atau lebih banyak yang tidak? Yang tidak. Kan kita tuh. Tapi dari sekian banyak orang yang mempelajari Al-Quran, apakah semuanya mengajarkannya? Belum tentu. Jadi akan sempurna menjadi orang yang terbaik di sisi Allah, tidak hanya cukup mempelajari Al-Quran, tapi harus mau juga mengajarkannya. Yang mempelajari cara baca Al-Quran akan sempurna kalau juga mau mengajarkannya, membaca Al-Quran kepada orang lain. Sudah ada nih yang rajin ngajarin ngaji, baca Al-Quran kepada adik-adiknya, kepada lingkungannya. Biar apa? Biar sempurna menjadi orang terbaiknya. Termasuk ada orang-orang yang mempelajari Al-Qurannya lewat sisi tafsirnya. Dalam hal ini kalau di UIN itu ada jurusan ilmu tafsir ya. Sarjana ilmu tafsir Al-Quran yang ada di UUN itu belum sempurna kalau tidak mengajarkannya. Jadi tertuntut agar betul-betul menjadi orang yang terbaik dari konteks ini, tidak hanya cukup mempelajarinya, tapi juga harus mau mengajarkannya. Ya mudah-mudahan saya sendiri karena pernah ya mempelajari ini, ada tafsir namanya tafsir Jalalain yang sudah menghancak ya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Maka kenapa harus mengajarkannya? Ya, dalam rangka menyempurnakan menjadi manusia terbaik. Ya, sedikit demi sedikit, setahap demi setahap. Mudah-mudahan ini berkah buat kita bersama, karena memang tertuntut dan harus disadari oleh kita bersama bahwa untuk menjadi manusia terbaik tidak cukup dengan khairun nas tanpa linnas, tapi kita juga bisa melalui khairun nas man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Oke, cukup dulu ya. Meskipun belum masuk ini ke hancaannya lagi, mudah-mudahan minggu depan kita akan membuka kembali ya, meskipun sudah ada 6 konten di YouTube-nya, tapi ternyata kita
baru sampai surat Al-Baqarah ya. Surat pertama surat Al-Fatihah sudah selesai ya, dan itu pun kalau nggak salah 2 atau 3 pertemuan ya untuk beres mengkaji surat Al-Fatihah. Dan kita di surat Al-Baqarah pun masih ayat 10 pun belum ya. Mungkin 1 atau sampai 5 ayat, tapi nggak apa-apa karena kita nggak perlu terburu-buru untuk khatam ya. Yang penting wawasan kita bertambah, pegangan kita bertambah untuk hidup berkah insyaallah. Itu saja yang bisa disampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf atas segala kesalahannya, dan kita tutup dengan doa ibaratul masjid di mana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, mudah-mudahan minggu depan kita kembali sehat, kembali semangat ya, dan kembali sepat untuk menggapai ridha Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.